Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, siapapun tidak mungkin tidak pernah mendengar kata takwa ini. Dalam Al-Quran banyak sekali menyebut kata takwa dalam berbagai konteks. Bahkan dalam hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, apabila kata takwa ini betul-betul menjadi kunci setiap persoalan yang kita hadapi, maka Allah menjanjikan akan diberikan jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa maka akan dibukakan jalan. Hadirin rahimakumullah, saya ingin menyampaikan dua saja bagian dari indikasi takwa itu. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah menjanjikan untuk memberikan pahala yang besar, yaitu surga. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Persoalannya siapa yang bertakwa itu? Allah menyebutkan dua di antaranya adalah al-afin, yang suka memaafkan orang lain. Yang kedua adalah orang yang senantiasa di dalam kehidupan sehari-harinya itu membukakan jalan membantu orang lain dengan senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah. Hadirin rahimakumullah, satu saja yang paling saya ingin fokuskan kepada hadirin sekalian, yaitu al-afin, yang suka memaafkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai manusia mungkin telah tertancap di dalam diri kita akar-akar luka batin. Ada 5 akar luka batin yang menahan kita, bahkan berdampak kepada kesehatan, bukan hanya saja kesehatan jiwa tetapi juga kesehatan fisik. Akar luka batin yang pertama, apa yang dikenal dengan rejection, penolakan, perasaan ditolak. Pasti kita semua pernah merasakan ditolak. Melamar kerja ditolak,
mengajukan proposal, ditolak. Mengajukan lamaran untuk anak kita, mungkin ditolak. Bahkan mungkin kita minta sesuatu yang tidak terlalu berharga, tetapi ditolak. Dan silahkan perasaan itu seperti apa, kita harus mengemukakannya di dalam hati dan pikiran kita. Kalau iya, maka itu adalah salah satu akar yang tumbuh dalam diri kita, yang disebut dengan akar luka batin. Akar luka batin yang kedua, abandonment, pengabaian, merasa diabaikan. Mungkin kita me-WA sudah puluhan kali, berhari-hari tidak dibalas, padahal isinya dalam konteks silaturahim. Pasti kita merasa diabaikan, dan memang demikian dia, apabila kita tancapkan terus, akan menjadi akar yang tumbuh sebagai akar luka batin yang kedua. Banyak hal lain yang mungkin kita punya perasaan diabaikan. Diabaikan oleh pemerintah, diabaikan oleh atasan sendiri, diabaikan oleh istri, diabaikan oleh suami, dan banyak lagi. Sangat mudah menariknya menjadi satu pemahaman bahwa mungkin itu ada di dalam diri kita. Yang ketiga, humiliation, dihinakan, penghinaan, sengaja atau tidak sengaja. Banyak kalimat-kalimat, kata-kata yang terlontar dari orang lain, lalu kita merasa terhina, merasa dihinakan. Mungkin dalam bidang ekonomi, mungkin dalam kepangkatan, mungkin dalam derajat sosial lainnya. Itu juga akar luka batin. Yang keempat, betrayal, pengkhianatan, perasaan dikhianati. Pasti kita pernah merasakan hal itu, lalu kita mengatakan sakitnya tuh di sini, karena pengkhianatan, karena dikhianati. Pengkhianatan atau dikhianati adalah sebuah akar yang bisa tumbuh dalam diri seseorang, yang posisinya bisa lebih parah dari akar-akar yang lainnya. Maka berhati-hatilah untuk menjadi pengkhianat ataupun yang dikhianati. Dua-duanya hal yang sangat buruk. Dan yang kelima, apa yang disebut dengan injustice, perasaan perlakuan tidak adil, merasa diperlakukan tidak adil. Hati-hati, kita punya anak-anak yang sedang kita didik. Jika jumlahnya lebih dari 2, perhatikan, jangan-jangan kita sudah menanam akar luka batin ketidakadilan kepada anak-anak kita dalam memberikan pelayanan maupun pendidikan kepada mereka. Anak yang pertama mungkin didahulukan, minta apapun diberi, minta sepatu langsung ke sport center. Tetapi giliran adiknya yang kebetulan kurang pintar, dia diperbolehkan beli sepatunya di toko bata. Maka kemudian dia mengatakan, karena dia tidak pintar, disangkanya toko bata itu adalah toko bangunan. Maka luka batin itu
akan menjadi akar pada anak didik kita. 5 akar ini adalah bagian yang mengganggu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk obatnya cuma satu aja dan sangat mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggetarkan arasy itu dengan yang satu ini, yaitu memaafkan. Memaafkan atas pengkhianatan, memaafkan atas perlakuan tidak adil, memaafkan atas tindakan pengabaian, dan yang lain-lainnya. Maka itu lebih baik dan di sisi Allah pahalanya. Dan takwa kita akan menjadi hal yang menentukan kita bertakwa kepada Allah atau tidak, yaitu dengan posisi jabatan wal afin, manusia yang pemaaf. Rasulullah SAW memaafkan siapapun yang melakukan 5 tindakan ini sepanjang hayatnya. Jadi kalau kita merasa terluka melihat Kanjeng Nabi, 5 itu semua dihadapi seluruhnya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir, kita akan menjadi orang takwa pada saat kita itu mau menafkahkan harta kita di jalan Allah. Untuk itu banyak-banyaklah kita bersedekah. Apalagi tadi kita dengar masjid ini untuk mau memakmurkannya sehingga siapapun bisa lebih nyaman lagi. Saatnya lah kita menunjukkan bahwa kita orang yang bertakwa, yaitu yunfikuna fis-sarra wad-dharra, meskipun dalam keadaan sulit tetap bersedekah, dalam lapang apalagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.